Copy, you're never gonna stop me. Sloppy, you really think you got me? Cocky ninjutsu I embody. I'm the copy ninja, call me Haruka Kakashi. Copy, you're never gonna stop me. Sloppy. Itu Depli ya? Dep. Sini Dep. Duduk. Ih, dari mana Dep? Tadi dari kantin. Oh, habis dari Bingung. kantin. Iya. Kabar kamu gimana sekarang? Sehat? Alhamdulillah sehat kok yuk. Syukurlah kalau sehat. Ini tadi habis dari mana mau kemana? Dari kantin terus nggak tahu mau kemana. Belum tahu. Saya juga bingung. Bingung kenapa? Iya, pas kamu jalan itu juga tadi kayak ngerasa muka kamu tuh lusuh banget, kusut banget. Kamu kenapa? Ada masalah? Ya gitulah es. Gitulah gimana? Coba kamu cerita sama saya gitu kan, siapa tahu saya bisa bantu kamu, bisa ngasih solusi gitu kan, siapa tahu saya bisa paham sama masalah kamu jadi saya bisa ngasih solusinya gitu. Coba kamu cerita apa yang kamu punya masalah apa, kenapa, gimana? Saya ini bingung Kenapa? Apa yang kamu bingungin? akhir-akhir ini nilai semester saya anjlok. Oke. Terus? Pusing mikirinnya, kayak takut semester depan tuh kayak takut ngulang lagi gitu kan. Ya sampai bingung aja masalahnya itu. Anjlok? Kok bisa anjlok? Emang kenapa? Apa yang bikin kamu yang kamu kerjain sampai nilai kamu bisa anjlok gitu? Sebenarnya emang salah saya juga sih, nggak ngumpulin tugas dan nggak belajar juga kalau mau UAS. Nggak ngerjain tugas? Emang kamu punya kegiatan ya sampai kamu nggak bisa ngerjain tugas? Ya sebenarnya ada kegiatan saya itu kayak kerja part time dari jam 7 pagi harus kuliah lagi, selesai itu harus kerja sampai malam, terus pulang udah keburu ngantuk dan besoknya harus kuliah lagi, gini-gini terus. Kamu kerja part time, terus kamu juga ngerasa kayak capek gitu sekarang ini karena kegiatan kamu cuma gitu-gitu aja? Iya yuk, bosan dan capek juga, jadinya saya kayak milih tidur daripada belajar dan ngerjain tugas. Saya bingung kalau seandainya saya nggak istirahat setelah pulang kerja, saya bakalan pasti bisa sakit. Dan kalau terlalu kayak maksain diri sendiri buat mengerjakan tugas. Emang kamu nggak pernah gitu deh bilang kerja langsung ngerjain tugas dulu, atau enggak sebelumnya atau setelah selesai kuliah gitu, atau enggak pas kamu bangun subuh gitu ngerjain tugas? Emang benar-benar padat ya kegiatan kamu itu? Ya bisa dibilang padat juga sih, iya yuk ya. Tapi kalau masalah kayak kuliah, saya tetap bangun kayak biasanya terus langsung pergi, itu tepat waktu, langsung kayak yaudah langsung kuliah gitu, langsung mandi, bergegas mandi, dan sampai di kuliah ya tiba-tiba kayak ada kawan tuh bilang ada tugas. Jadi kamu itu nggak pernah gitu ya kayak pas bangun tidur gitu kan, bangun subuh, bangunnya buat subuh gitu kan, terus buat coba nyicil tugas gitu kan, itu kamu nggak pernah ya? Ya enggak sih, saya tahu kalau yang saya lakuin itu salah, tapi udah nyaman gitu. Saya sadar harusnya saya belajar benar-benar, apalagi udah jauh dari orang tua gini pasti kayak mereka bakalan kecewa kalau dengar kabar kalau nilai saya anjlok. Bilang nyaman,
terus kamu di situ bilang harusnya belajar kuliah yang serius gitu. Tapi kamu ngerasa nyaman gitu sama yang udah kamu lakuin sekarang gitu. Nggak mau berubah, kamu nggak ada rasa pengen berubah gitu, apa mau tetap kayak gini terus? Ya gimana ya, bingung, takut banget semester depan nanti gimana kalau banyak matkul yang ngulang. Terus gimana? Saya pengen berubah, pengen keluar dari zona ini. Saya butuh motivasi yang bisa bikin saya rajin lagi. Kamu tuh motivasi karena takut kalau kamu gini terus kuliah kamu berantakan gitu. Ya kalau saya begini terus saya bisa gagal ngadepin semester depan. Oh, jadi kamu tuh ngerasa tertekan gitu, ngerasa tertekan sendiri gitu ya, bingung juga mau ngapain gitu. Ya saya takut gagal. Kalau saya gagal, orang tua saya pasti bakal kecewa banget. Ya Dep, saya ngerti apa yang kamu rasain. Dari cerita kamu tadi, kamu ngerasa bingung, capek karena kegiatan kamu tuh terlalu padat. Habis kuliah harus kerja part time, tapi juga kamu ngerasa takut gagal kalau gini terus kuliahnya berantakan. Jadi nggak tahu harus gimana biar semangat dan bisa ngatur waktu gitu kan. Iya gitu. Ya saya ngerti apa yang kamu rasain, pasti bingung, capek. Di sisi lain juga kerja part time itu karena mau bantu buat ngeringanin orang tua gitu kan. Apalagi di umur segini ngeliat orang-orang tuh biasanya manfaatin hari libur itu kan kayak main, healing sama teman-teman gitu kan, buat healing, buat ngilangin rasa stres lah gitu, rasa capek sama bosen gitu kan, ya kan, kumpul sama teman, sama keluarga gitu kan. Terus sedangkan kita yang rantauan jauh dari orang tua, ya kan. Iya makanya itu bingung. Nah coba sekarang ya, kamu pikirin kira-kira hal apa yang bisa bikin kamu tuh semangat gitu. Biasanya sih saya jalan-jalan sama teman ke gunung atau pantai, sama main PS sama temen sih biasanya Tapi udah lama nggak ngumpul karena udah capek, jadi lebih milih tidur aja di kosan gitu. Nah itu hal yang buat kamu semangat ya. Kamu tahu hal apa yang bikin kamu semangat. Jadi kira-kira nih rencananya untuk ngilangin rasa capek dan supaya lebih semangat lagi kuliahnya gimana? Entah kamu bakal bikin schedule buat ngatur jadwal kamu atau gimana gitu. Baik saya bakalan coba ngatur jadwal harian saya sih. Saya usahain di hari libur healing sama teman-teman ke pantai atau ke gunung. Kalau nggak main PS, terus juga kalau habis pulang kerja saya langsung nyicil ngerjain tugas. Kalau nggak bikin alarm supaya bangun subuh buat nugas. Bagus Dep, menurut saya juga ya itu harus gitulah apa namanya. Tapi ya bener nih, kamu bakal ngelakuin ini, bakalan dilakuin dengan serius. Pasti saya mau kayak dulu lagi, rajin, nilai bagus. Ya saya yakin kamu bisa gitu kan. Kamu kan juga dari dulu rajin, kerja keras, pasti bisa lah berubah, saya yakin. Ya saya senang kalau nanti saya bisa berubah. Saya lakuin benar-benar, saya janji bakal rajin lagi dan nggak males-malesan. Nah gitu dong, saya juga ikut senang dengarnya gitu kan. Ya itu juga apalagi kalau kamu semangat gitu kan. Iya Ya semoga kamu benar-benar ngejalanin rencana yang udah kamu buat, schedule yang udah kamu atur gitu kan. Oh iya, kalau kamu juga butuh tempat cerita, boleh ke saya. Jangan ngerasa nggak enak lah gitu kan. Ya kamu teman saya sendiri gitu kan.
Terus apa namanya, kalau sekiranya kamu susah mau nemuin saya, WhatsApp atau telepon gitu kan, telepon saya. Kalau saya nggak bisa ketemu gitu ya, cerita lewat WhatsApp, lewat telepon kan bisa. Lagi bingung, kalau kamu lagi bingung buat ngadepin masalah, pasti bakal saya bantu, pasti bakal saya bantu. Karena nggak mungkin dong saya nggak bantu dengan saya. Yes, makasih banyak ya. Saya sekarang ngerasa lega. Sekarang saya jadi tahu apa yang harus saya lakuin. Sekali lagi, makasih ya, Es. Ya, sama-sama. Sekarang gimana, kamu udah ngerasa lega kan? Udah ngerasa lega. Mana ya? Aman. Sekarang kamu sibuk gak? Enggak, Enggak. Kita ngopi bareng ya? boleh. Sekalian nunggu azan maghrib. Boleh. Ya deh, coba tuh.